Wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Daryati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 31 Semarang akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Praktek segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gusen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Demikian adalah gambar segitiga restitusi. Untuk yang pertama, validasi kebutuhan itu di samping sebelah kiri, menanyakan keyakinan di samping sebelah kanan, dan yang bawah adalah menstabilkan identitas. Kasus yang pertama, Putra, seorang siswa kelas 9, kerap terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Yang akhirnya, Putra, sudah tahu belum mengapa ibu memanggil? Karena saya terlambat masuk kelas ya, Bu. Betul, menurut Putra, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Saya minta maaf, saya salah. Tidak apa-apa, semua orang itu pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, tapi ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan pada ibu, mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat? Saya kasihkan bermain bola sama teman, Bu. Setelah sholat dulu berjamaah, saya langsung bermain bola di lapangan olahraga. Ketika bel berbunyi, saya tidak perhatikan, makanya saya terlambat. Bermain bersama teman itu memang seru, kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain bola, namun kamu tidak terlambat masuk kelas? Ada, Bu. Saya harus pintar membagi waktu dengan baik. Kapan kamu akan mulai melakukannya? Mulai besok, Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Putra tahu tidak keyakinan keras yang pernah kita buat dan sepakati bersama saat masuk sekolah? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Putra ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin lebih menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan cepat dan dapat mengatur waktu lebih baik lagi. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah Putra, sekarang Putra bisa melanjutkan bermain dengan teman ya. Kasus yang kedua, Anin dan Lalita mengobrol dan bermain HP dengan teman saat siswa lain sedang presentasi. Selamat pagi Anin dan Lalita, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada apa Ibu memanggil kami? Ibu tuh mendapat laporan dari guru bahasa Jawa. Katanya kemarin itu di kelas waktu presentasi kalian ngobrol dan main HP. Iya, Bu. Kami minta maaf, Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya menurut kalian, apakah mengobrol saat teman sedang presentasi itu baik dilakukan? Tidak, Bu. Presentasi jadi terganggu karena kami. Lalita sih, Bu, mengajak saya ngobrol duluan. Maaf, Bu. Lain kali saya tidak akan memulainya lagi. Ibu tidak mencari siapa yang berbuat salah. Salah itu wajar. Semua orang pernah melakukannya, tidak hanya Anin dan Lalita saja. Ibu juga pernah melakukannya. Tapi Ibu mengerti, kalian pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Coba kalian ceritakan, apa sih yang kemarin kalian bahas? Kami membahas tentang acara lomba pasir kemarin, Bu.
Ani tidak hadir di acara lomba. Dia sangat penasaran, jadi saya menceritakan keseruannya kepada Ani dan memperlihatkan foto-foto saat lomba di HP saya kepada Ani. Ya Bu, saya tidak sabar mendengar cerita dari Lalita dan melihat foto-foto saat lomba pasti. Wah, pasti seru sekali ya kegiatan lomba kemarin. Pasti tidak hanya Ani yang pengen mendengar cerita dari kamu, Lalita. Jadi bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa Bu. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman saat teman sedang presentasi? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai jika ingin bercerita Bu. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Sudah Bu. Nah, kebetulan sekali tadi Ibu ketemu guru bahasa Indonesia kamu untuk menyampaikan di kelas kamu bahwa minggu depan di kelas kamu akan mempelajari tentang rekonten. Kalian disuruh mempersiapkan cerita tentang pengalaman masing-masing sehingga siswa dapat menceritakan pengalamannya kepada teman-teman sekelas. Baiklah Bu, pasti sangat seru. Ada banyak pengalaman menyenangkan yang saya dan teman-teman ingin ceritakan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang menunjukkan perilaku baik saat teman sedang presentasi? Menghargai dan menghormati orang lain Bu. Mendengarkan dan memperhatikan orang lain saat presentasi di depan Bu. Biar saat kita presentasi juga diperhatikan. Betul. Jadi apakah sikap itu perlu kita lakukan? Perlu lah Bu. Mengapa itu perlu? Apakah itu penting untuk kalian? Ya Bu, karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Dan jika ingin memahami pelajaran dengan mudah, kami harus fokus saat belajar. Benar sekali, pasti tidak enak ya jika presentasi tidak diperhatikan teman. Jika kalian sedang presentasi, apakah kalian tidak kesal jika teman-teman mengobrol dan main HP? Pasti kesal lah Bu, kan nanti presentasinya terganggu kalau orang lain ikut. Benar juga ya. Lalu, Ani dan Lalita ingin menjadi murid yang bagaimana setelah kejadian ini? Saya ingin dihargai orang juga Bu, saya jadi mengerti mulai sekarang. Saya juga Bu akan menghargai orang lain dan fokus saat belajar. Berarti sekarang kalian sudah tahu ya solusinya bagaimana cara menghargai dan menghormati orang lain sehingga kedepannya kalian akan menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu, terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi video yang sudah saya sampaikan dari kasus 1 dan kasus 2. Demikian tanggapan dari siswa-siswi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra, siswa kelas 9G SMP Negeri 31 Semarang. Saya merasa senang dengan perlakuan Bu Sri ketika saya melanggar aturan sekolah dalam kedisiplinan masuk kelas. Saya sering tidak tepat waktu masuk kelas setelah jam istirahat. Namun Bu Sri tidak menghukum saya, namun malah mencarikan solusi dengan mencari penyebab kesalahan saya. Kemudian dicarikan solusi dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas validasi, tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dengan demikian, saya berjanji akan disiplin waktu dan mematuhi keyakinan kelas yang sedang dibuat oleh bersama-sama. Terima kasih Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anin, siswa kelas 9B SMP Negeri 31 Semarang. Terima kasih kepada Bu Sri Daryati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempraktekkan sendiri segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ketika saya melakukan kesalahan. Bu Sri tidak menghukum saya, tetapi mempersilahkan saya untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi dan permasalahan agar saya lebih menghormati dan menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Demikian adalah pemaparan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.